Zaman sekarang, siapa sih yang nggak tahu pemanasan global? Sampai-sampai para ahli aja setuju loh kalau pemanasan global itu masalah yang serius. Bahkan prosesnya aja sedang kita alami saat ini. Penyebabnya itu dipicu oleh berbagai hal. Sejauh mana sih masyarakat mengetahui penyebab pemanasan global? Penasaran kan? Ayo, yuk kita simak jawaban mereka. Alatnya berarti AC. Itu apa? Pembakaran hutan gitu. Iya, ya pembakaran hutan. Penggunaan apa ya? Pemanasan itu ya cuma ini ada efeknya ya, rumah kaca juga polusi sama asap kendaraan penyebabnya apa gimana? Kayak tadi gitu. Hutan banyak, terus asap kendaraan dan paling cuma itu. Perubahan iklim yang dikarenakan peningkatan karbon dioksida di bumi bisa dari ini apa tuh namanya tuh asap-asap kendaraan ya. Nah itu tuh bisa nyebabin jadi apa tuh sebenarnya yang ngakibatin ini loh yang di atas asli ozon jadinya berlubang terjadinya suhu panas. Wah, dari beberapa jawaban tadi ternyata sudah banyak yang tahu loh. Tapi sebenarnya masih ada lagi penyebab lain yang juga berkontribusi terhadap pemanasan global. Salah satunya yaitu hewan ternak. Pada nggak nyangka kan kalau hewan ternak merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global. Kok bisa ya? Ini karena apa? Ininya kotorannya, karena kotorannya. Soalnya karena kayaknya karbon dioksida hingga menguap dan mengakibatkan bolong di awan di atmosfer ozonnya yang menjadi lubang berlubang. Jadi panas. Apalagi kan kalau kayak bau kan, itu bau namanya ketutannya karbon dioksida kan baunya dia gitu. Mungkin dari apa namanya kotorannya itu kan menghasilkan gas metan yang cukup membuat ini panas kan ya. Wah, jawaban Masnya benar tuh. Kalau sapi menghasilkan gas metana yang berkontribusi pada pemanasan global. Lebih lengkapnya langsung aja yuk kita tanya pakarnya. Sapi, kambing itu secara alami itu karena dia sebagian besar makanannya adalah rumput, maka dia akan menghasilkan hidrogen ya, bebas yang ada di perutnya. Kemudian hidrogen bebas ini di perut juga di perut sapi maupun kambing itu ada senyawa lain yaitu karbon dioksida. Oleh bakteri metan ini antara H2 dan karbon dioksida itu dibuat menjadi metan. Nah, metan ini pembuatan metan ini juga akan menggunakan energi yang sedianya energi itu harusnya bisa digunakan untuk produksi, baik produksi daging maupun susu. Kemudian energi ini akan dialihkan untuk membuat metan. Artinya kalau semakin tinggi metan yang dihasilkan, tentu produksi susu maupun dagingnya turun karena sebagian energi dipakai itu. Itu dari sisi ternaknya. Di sisi lain, metan yang dihasilkan oleh ternak melalui eruktasi. Eruktasi itu sama saja dengan apa ya? Apa berarti ya? Jadi dikeluarkan lewat mulut ya, eruktasi itu dampak pemanasannya itu 21 kali lipat dibandingkan panas yang dihasilkan oleh karbon dioksid. Ya, jadi inilah yang sementara ini menjadi target dunia bahwa ternak ruminansia itu lebih dasar sumbangannya di dalam pemanasan global dibandingkan sektor-sektor yang lain karena dia punya dampak yang lebih hebat, terutama karena senyawa ini nantinya akan membuat apa namanya
timbulnya beberapa rumah kaca di atmosfer sehingga kita menjadi tidak nyaman. Nah, begitulah penjelasan lengkapnya. Kali ini kita akan membahas penelitian tentang hubungan suplemen head cross dengan gas metana, susu, dan daging sapi yang diteliti oleh Dr. Insinyur Caribu Hadi Praitno MP yang merupakan dosen dari Universitas Jenderal Sudirman Fakultas Peternakan. Saat ini saya sedang melakukan penelitian fokus bagaimana sektor peternakan, khususnya peternakan ruminansia di dalam mengurangi pemanasan global. Pada saat sekarang, peternakan ruminansia dipandang salah satu ternak yang ikut serta memanaskan suhu secara global terkait dengan produksi metan yang dihasilkan oleh ternak ruminansia. Suplemen yang saya gunakan setelah 2 tahun terakhir ini saya beri nama Head Cross. Sudah saya ajukan patennya di Departemen Kehakiman RI, dan pada saat ini sedang dalam uji coba kedua setelah pada tahun sebelumnya telah terbukti bisa menurunkan metan dan meningkatkan produksi susu. Pada tahap awal dari penelitian ini kami menggunakan senyawa alam melalui ekstrak dengan metanol sehingga menghasilkan alisin dan saponin, salah satu senyawa yang bisa menekan bakteri penghasil metan. Kemudian energi itu akan digunakan untuk produksi baik untuk produksi daging maupun produksi. Di sisi lain, dengan menggunakan produk herbal ini juga bisa memberikan nilai tambah buat petani, terutama peternak-peternak besar, karena selama ini produk itu sudah diperjualbelikan secara komersial, produk dari Amerika, Rumensin yang harganya kelewat mahal. Dengan produk ini hasilnya sama dan harganya relatif murah, sehingga dua sisi bisa tercapai. Peternak bisa meningkatkan produksi susu maupun meningkatkan bobot badan. Di sisi lain dia hanya mengeluarkan sedikit tambahan biaya produksi sehingga keuntungan yang dihasilkan bisa optimal. Selain mengurangi zat metana pada sapi, suplemen Head Cross juga dapat meningkatkan kuantitas susu loh. Nah, ngomong-ngomong tentang susu, percaya nggak sih kalau ternyata kebutuhan susu di Indonesia 70%-nya diimpor dari luar? Artinya Indonesia hanya bisa memenuhi 30%-nya saja. Mau tahu nggak nih kenapa? Hal ini terjadi karena populasi sapi perah di Indonesia yang sedikit, sehingga produktivitas sapinya hanya bisa menghasilkan 14 liter susu per hari. Sedangkan sapi perah impor bisa menghasilkan lebih dari 20% susu per harinya. Memang pada saat sekarang itu kita Indonesia itu baru bisa memproduksi susu itu 30%. Yang pertama, populasi sapi perah di Indonesia sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, produktivitas menghasilkan susunya tadi itu hanya 14 liter per hari itu. Jadi artinya produktivitasnya rendah. Sementara sapi yang sama di Australia, di Amerika gitu ya, produksinya sudah di atas 20 gitu. Jadi bagaimana dengan
populasi yang sedikit itu kita bisa produksi lebih banyak gitu. Jadi ini pendekatan dari segi produksi. Pendekatan lain supaya kita nanti tidak impor sampai 70% lagi, ya bibitnya harus diperbanyak lagi populasinya supaya nanti kita tidak impor gitu ya. Gitu. So, itu dia tadi penjelasan singkat suplemen head cross serta kegunaannya sebagai salah satu bentuk mitigasi metana dan cara meningkatkan produktivitas sapi perah. Gimana? Menarik kan? Semoga tayangan ini bermanfaat ya. See you next time.